Mengenai bahasa, memang diwajibkan bisa bahasa Inggris ya teman-teman. Yang dari agensi itu udah ngomong sama majikannya, jangan dikasih HP kayak gitu, jangan dikasih WiFi juga. Kita itu jauh dari Indonesia ke Singapura itu jauh dari keluarga, berarti kita itu membutuhkan komunikasi dengan keluarga ya teman-teman. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Sakira Ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Oke teman-teman, hari ini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua ya. Di antaranya, yang pertama ada yang bertanya, Kak, apakah kalau ke Singapura itu harus bisa bahasa Inggris? Seperti itu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah kalau udah dapat majikan atau kalau di agensi itu boleh pegang HP? Nah, yang ketiga ini ada yang bertanya, Kak, berapa sih uang pengganti hari libur? Kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya mau memulai menjawab pertanyaan yang pertama ya teman-teman, yaitu tentang bahasa ya. Nah, mengenai bahasa, memang diwajibkan bisa bahasa Inggris ya teman-teman. Memang ada bahasa Melayu kayak gitu ya, tapi nggak semua orang mendapatkan majikan yang bisa bahasa Melayu ya teman-teman. Jadi setidaknya 30 atau 40% bisa lah ya. Memang semua orang itu nggak perfect teman-teman. Contohnya juga saya ya, saya sendiri. Dulu juga saya nggak bisa sama sekali. Tapi ketika saya ada di training center atau di PT, memang aku benar-benar belajar kerja keras kayak gitulah teman-teman. Jadi ketika kesini udah bisa sedikit-sedikit kayak gitu teman-teman. Seterusnya belajarnya itu sambil bekerja kayak gitu teman-teman. Gimana caranya sambil bekerja kok sambil belajar kayak gitu teman-teman? Nah, kalau bahasa itu belajarnya itu sambil berkomunikasi kayak gitu teman-teman. Jadi kita berbicara nggak cuma membaca kayak gitu. Jadi harus dipraktekkan teman-teman kayak gitu ya. Jadi biar inget kayak gitu teman-teman. Tapi meskipun bisa sambil bekerja sambil belajar, pokoknya setidaknya harus sebelum sampai ke Singapura itu harus udah sedikit-sedikit itu bisa kayak gitu ya teman-teman. Kayak belajar merangkai kalimat kayak gitu. Jadi kalau bertanya juga gampang kayak gitu ya teman-teman. Karena kalau kita bisa bahasa, di sisi positifnya, kalau kita disuruh majikan nggak bingung kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus apalagi kalau kita mendapatkan job yang marketing atau disuruh belanja kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak kesusahan karena kadang-kadang penjualnya nggak semua bisa bahasa Melayu teman-teman kayak gitu. Nah, terus kalau kita keluar, kalau kita nggak tahu jalan atau gimana, kita juga bisa bertanya kayak gitu. Nah, itu enaknya kita bisa berbahasa Inggris kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau di sisi negatifnya, kalau kita nggak itu ya, maksudnya kalau kita nggak bisa berbahasa atau bahasa Inggris, kerja pun susah. Terus sama majikan itu kebanyakan miscommunication kayak gitu ya teman-teman. Karena kebanyakan majikan itu
maunya cepat kayak gitu. Enggak, ya ada yang sabar biar namanya juga baru datang kayak gitu. Itu kadang ada majikan yang seperti itu, sabar. Tapi kalau yang nggak sabar, bener-bener yang udah terjadi kayak gitu, banyak komplain, terus minta ganti sama agent kayak gitu, dikembalikan ke agent kayak gitu. Bukannya saya menakut-nakuti ya teman-teman yang baru mau ke sini, setidaknya ini biar calon TKW siap-siap kayak gitu ya, biar giat belajar lah kayak gitu setidaknya. Nah, sekarang saya mau menjawab pertanyaan yang kedua, teman-teman. Yang kedua, banyak yang menanyakan, Kak, apa kalau udah di Singapura, di agensi atau di rumah majikan itu boleh pegang HP, kayak gitu ya. Nah, sekarang saya mau menjawab, kalau di agensi, biasanya ada agensi yang memperbolehkan itu di rumah majikan pegang HP kayak gitu. Tapi ada juga yang dari agensi itu udah ngomong sama majikannya, jangan dikasih HP kayak gitu, jangan dikasih WiFi juga. Biasanya ada yang kayak gitu teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman semua ya yang pada mau masuk sini mendapatkan majikan yang very good kayak gitu, biasanya majikan itu enggak mendengarkan peraturan dari agensi, karena mereka itu tahu kita itu jauh dari Indonesia ke Singapura itu jauh dari keluarga, berarti kita itu membutuhkan komunikasi dengan keluarga ya teman-teman. Terkadang ada yang majikannya itu malah langsung ngasih HP-nya dikasih WiFi atau internet kayak gitu ya, disuruh telepon rumah atau telepon keluarga kayak gitu ya teman-teman. Itu ada kayak gitu. Nah, penjelasan mengenai handphone ya seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang saya mau menjawab pertanyaan yang ketiga ya teman-teman, yaitu berapa sih Kak uang pengganti libur kayak gitu kan. Ya, sekarang saya mau menjawab. Jadi uang pengganti libur itu kayak 1 minggu, umpamanya minggu sekarang saya nggak libur kayak gitu, jadi berapa itu uang penggantinya kayak gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Uang pengganti libur itu jumlah gaji saya dibagi 30 hari. Contohnya, seumpama gaji saya itu 600 ya, 600 berarti dibagi 30 hari teman-teman kayak gitu. Jadi hasilnya itu ya kurang lebih 20. Nah, jadi seperti itu. Jadi dihitungnya kayak gitu. Jumlah gaji full 1 bulan dibagi 30 hari teman-teman, kayak gitu ya. Nah, dari penjelasan saya di atas, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami. Dan kalau belum paham boleh tanya juga, insya Allah saya pasti akan menjawab ya, kalau diberikan kesehatan ya, amin. Nah, untuk para calon TKW, nggak usah takut, tetap semangat belajar. Pokoknya saya doakan semoga sukses semuanya ya teman-teman. Tetap semangat, pokoknya pantang menyerah ya. Oke, saya akhiri dulu ya video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.